nggak harus banyak duitnya, tidak. Oh, saya nggak senang dengan itu orang. Kenapa? Duitnya kaya? Oh, bukan. Kadang seseorang itu dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, sementara kita tidak punya itu dengan hasut kitanya. Contoh, dikasih barangkali ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Itu kulitnya kok putih sekali. Itu kok kulitnya hitam, kan semuanya sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hitam dan putih itu kan sama-sama baik. Hitam yang putih sama-sama baik. Kata siapa hitam lebih baik daripada putih, putih lebih baik daripada hitam. Kan semuanya sama. Karena semuanya diciptakan oleh Allah, semuanya apa? Sebaik-baik ciptaan. Jadi yang baik, yang putih juga baik, yang hitam juga baik. Tapi bibit kedengkian inilah yang menjadikan seseorang itu yang harusnya itu nikmat yang disyukuri menjadi sesuatu yang dipungkiri. Contoh di sebagian negara. Jadi kita itu kalau orang asli Indonesia itu kan biasanya hidungnya mancung. Tapi mancungnya agak ke dalam mancungnya. Agak mancungnya ke dalam. Nah, kita waktu ke Turki, orang Turki itu pengen hidungnya itu kayak hidungnya orang Indonesia. Sehingga apa? Mereka yang hidungnya panjang-panjang pengen dioperasi agar hidungnya pesek. Ya ini yang hidungnya pesek pengen dioperasi jadi panjang. Artinya apa? Nikmat yang saat ini diberikan oleh Allah terbaik buat kita, kadang diminati oleh yang lainnya dengan sesuatu yang kita pun juga pengen kayak dia. Paham tidak? Dia pengen kayak kita pengen kayak dia. Sehingga apa? Dengan inilah semuanya ada yang bersyukur, ada yang tidak. Jadi apa? Jadi bersyukurlah kalau dikasih hidung pesek. Karena apa? Sebagian hidung pesek itu di ini apa? Diinginkan sama yang kan gitu. Jadi nikmat. Jadi mereka semuanya berupaya melakukan operasi medis dan lainnya agar hidungnya pesek. Yang pesek pengen hidungnya maju. Yang hidung yang kulitnya hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Yang hitam mandi susu, kurang putih mandi cat nanti. Biar apa? Biar putih semuanya. Sehingga apa? Tidak ada syukur. Jadi yang dilihat punya orang terus. Sehingga apa? Tidak ada waktu untuk bersyukur. Jadi harusnya kita mensyukuri apa yang Allah berikan tentang nikmat-nikmat yang begitu banyak ini. Karena yang dilihat punyanya orang jadi nggak sempat syukur. Yang ada adalah kufur. Itu orang enak bisaan gitu ya. Hidupnya enak, duitnya banyak, ini semuanya. Pusing dia. Yang duitnya banyak pusing juga. Waduh, saya pusing dikejar pajak, dikejar ini, dikejar itu, pusing juga. Yang punya duit pusing, yang nggak punya duit juga pusing. Tapi enakan pusing yang punya duit atau pusing nggak punya duit kira-kira. Ya kalau pusing punya duit kan masih bisa jalan-jalan kemana gitu kan, umroh, haji itu kemana kan gitu. Ini udah pusing ke rumah terus, rumah, dapur, balik lagi ke depan, ruang tamu, balik lagi gitu, muter-muter. Jadi apa? Jadi hasad inilah yang menjadikan apa? Nikmat-nikmat yang harusnya kita syukuri itu menjadi tidak nikmat. Makan tempe itu enak. Siapa bilang tempe tidak enak? Tapi karena hasut di dalam hatinya yang tidak nyaman dengan tetangga atau lain sebagainya, yang jadinya enak jadi tidak enak. Kenapa? Ada hasut atau dengki di dalam hatinya. Jadi yang harus dibersihkan itu adalah hati kita. Jadi kalau hatinya bersih itu hidupnya nyaman. Semuanya ada jatahnya. Orang hidup semuanya itu yang kaya-kaya itu lahirnya nggak dibawain sertifikat itu sama Gusti Allah. Lahir semuanya bayi sama semuanya. Cuma di tengah perjalanan Allah jadikan sebab. Ada yang dikasih rezeki banyak, ada yang rezeki setengah, ada yang sedikit, ada yang kurang, ada yang ini. Semuanya Allah yang berikan. Sehingga apa? Karena ini sudah rezeki itu adalah ranahnya Gusti Allah. Jadi yang diberikan kepada Allah kepada kita saat ini yaitulah yang kita syukuri. Hari ini apa yang kita punya yaitu yang kita syukuri. Enggak usah melihat yang lainnya. Mas kita tiap hari nasi uduk terus. Itu coba sekali-kali tuh yang sana tuh yang
Ngantrinya 5 jam itu kalau beli itu. Saking enaknya, saking lama itu. Syukuri. Sehingga apa? La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau bersyukur kan ditambah sama Gusti Allah. Terus saja syukurin ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi yang penting apa? Hati yang bersih. Kalau hati yang bersih itu semuanya enak. Makan apapun enak karena hatinya enak. Beda kalau orang hatinya kesel, hatinya berkecamuk tuh. Dikasih sate ngomongnya nggak enak. Ini sate nggak enak. Yang ngasih karena itunya nggak seneng gitu sama itu. Sate kok tawar gitu. Kenapa? Ya tadi karena hatinya nggak enak. Jadi apa? Jadi ayo kita semuanya kita bersihkan bibit-bibit hati yang tidak baik dibersihkan. Semuanya punya bibit. Bibit sombong ada, bibit ini ada, bibit dengki ada, bibit apapun itu manusia semuanya ada. Hanya nabi-nabi saja yang maksum, yang dijaga sama Allah dari dosa. Selebihnya kita semua bibitnya ada. Tinggal bagaimana kita punya bibit-bibit itu ibarat pohon itu tidak berkembang. Jadi harus dipangkas. Jadi apa yang hasutnya dengki-dengki itu ayo kita hindari. Apa yang Allah berikan kepada orang lain itulah haknya. Karena Allah di dalam salah satu hadis tentang hadis ketika penciptaan manusia, ketika manusia umur 4 bulan, Allah menuliskan 4 perkara bikat di rizkihi. Rizkinya yang ditulis sama Gusti Allah. Jadi waktu di perut itu sudah disetting nih. Besok hari Kamis rizkinya apa nih? Itu sudah dicatat ketika bayi dulu. Jadi udah diprogram tuh. Tanggal sekian besok lauknya tempe, tanggal ini besok puasa karena nggak ada yang dimakan. Itu sudah ditulis sama Gusti Allah semenjak di perut ibu. Jadi rezeki kita itu semuanya sudah tertulis. Jadi jatahnya sudah ada. Makanya karena rezeki itu adalah hak Gusti Allah untuk membagi kepada kita semuanya, maka kewajiban kita hanya berupaya. Nanti Allah yang ngasih. Yang terpenting apa? Yang penting kita yakin bahwasanya Allah Maha pemberi rezeki. Sekolah lama sekolahnya, SD sekolah, SMP ini semuanya. Tapi tawakalnya masih kurang. Burung nggak pernah sekolah, nggak pernah dia ngeluh kelaparan kan nggak pernah. Yang penting ayam setiap berangkat pagi melek juga jalan, cari ke kebun kemana semuanya, pulangnya. Burung juga sama. Sekolahnya nggak pernah sekolah, tapi dia bisa hidup atas petunjuk Gusti Allah. Ini sekolahnya lama-lama ini. Kayak monyet, tahu topeng monyet nggak, Mak? Topeng monyet tuh. Monyet itu sekolahnya nggak lama itu topeng monyet itu. Belajarnya cuma 6 bulan itu belajarnya itu. Tahun paling itu. Tapi bisa ngasih apa? Bisa ngasih makan dirinya sendiri. Bisa ngasih siapa? Tuannya bisa ngasih. Saya yang punya monyet dikasih makan sama monyetnya. Padahal sekolahnya cuma 6 bulan. Bisa ngasih makan dirinya sendiri. Sak tuannya yang punya dikasih makan sama dia. Padahal cuma 6 bulan. Ini SD 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah nambah lagi, belum lagi macam-macam. Lama sekolahnya. Tawakalnya kurang. Masih takut kelaparan. Minta kepada Gusti Allah kita ikhtiar baik. Jadi apa kedengkian itulah yang diwanti-wanti sama Kanjeng Nabi, jangan sampai kedengkian itu ada di dalam hati. Kalau sudah orang hatinya itu ada dengkinya, ya sama kayak ketika setan melihat kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam, ya nggak senang. Sehingga apa? Yang goda. Digoda agar bagaimana Adam itu tidak selamat. Semua disuruh sujud. Iblis nggak mau sujud. Kenapa? Hatinya kotor. Karena hatinya kotor, dia ngerasa mencari alasan. Kenapa kok ini? Karena saya lebih baik. Padahal urusan baik atau tidak itu hanya Allah yang tahu. Kita juga sama. Kita jangan merasa paling baik karena seseorang itu semakin merasa paling baik di antara seseorang di antara orang lain, ya justru itu yang tidak baik.